Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ramadhani dengan NIM 25369005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul studi kasus saya, yaitu anak yang tidak sah dalam perkawinan yang sah. Studi kasus yang saya ambil juga tentang perkawinan menurut hukum adat Bonyo. Dan sebelum itu, studi kasus saya ini juga dikaitkan dengan materi dari hukum kekeluargaan. Tetapi hukum hukum perkawinan adat juga masuk dalam materi ini karena ini juga menjelaskan sedikit tentang perkawinan hukum adat Bonyo. Yang pertama, hukum adat itu adalah keluarga. Setiap manusia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Membentuk suatu keluarga dapat dengan cara melaksanakan perkawinan gunanya untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan dalam hukum adat Indonesia juga berbeda dengan hukum-hukum adat lainnya. Yang kedua, yang sudah saya katakan tadi adalah eh, anak yang tidak sah. Judul studi saya anak yang tidak sah dengan di dalam perkawinan yang sah, yaitu saya kaitkan dengan materi hukum keluargaan karena hukum keluargaan itu menjelaskan tentang keturunan. Yang keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan atau klan. Baik garis keturunan yang lurus atau menyamping, pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah di antara lain antara orang tua dan anak-anaknya. Ini kita masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses perkawinan menurut hukum adat Bonyo. Perkawinan menurut masyarakat desa adat Bonyo memiliki makna manusiawi dan duniawi. Secara manusiawi, perkawinan dianggap sebagai proses daur hidup dari masa Sukla Brahmacari atau masa menuntut ilmu menuju Grahasta, yaitu masa membentuk keluarga. Secara duniawi itu sendiri, masyarakat Bonyo meyakini bahwa keluarga tidak memiliki keturunan ketika orang tuanya meninggal dunia. Tidak ada yang menyupat atau membebaskan atmanya dari neraka. Sehingga sesaralah bagi orang tua yang memiliki anaknya tidak melangsungkan perkawinan dan tidak memiliki keturunan. Dan di dalam perkawinan adat Bonyo ada empat tahap dalam pelaksanaan perkawinan di desa adat tersebut. Yang pertama ada memadi. Memadi ini sendiri yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak dan bareng sehingga petanda masuk dari tujuan keluarga laki-laki. Tradisi membadi dengan membawa arak bareng sampai saat ini masih sangat dihormati dan diyakini. Desa adat Bonyo termasuk oleh generasi mudanya. Pada proses memadi, biasanya calon mempelai laki-laki tidak diajak ikut ke rumah keluarga perempuan karena calon mempelai laki-laki biasanya sudah dikenal baik oleh calon mempelai perempuan, oleh calon istrinya maupun calon mertuanya melalui nganggur yaitu apel malam hari ke rumah gadis yang ditaksirnya. Kedua, ada proses tahapan membayahan, yang dimana proses upacara di mana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara niskala dengan ditandainya kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan cutaka atau kotor, yang tidak boleh memasuki area tempat sakral, tempat suci sampai mereka melakukan proses upacara merebu. Yang paling utama dalam membayar ini adalah calon mempelai laki-laki harus mempersembahkan satu ekor jantan kepada desa adat untuk disembelih. Jika calon istrinya hamil pada saat itu, proses membayahan, maka mereka akan membayar dengan 2 ekor sapi jantan. Pembayaran dengan 2 ekor sapi korban ini sebenarnya merupakan sanksi yang diberikan oleh desa adat terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Selanjutnya ada proses menggagapan.
Proses menggagapan ini adalah keluarga mempelai laki-laki kembali membawa tipan dan bantal atau lontong dan kue kepada keluarga mempelai perempuan sehingga tanda telah terjadinya tali kekeluargaan di antara keluarga mereka. Pada proses menggagapan inilah pasangan suami istri dianggap sah secara adat, telah melangsungkan pernikahan dan terhadap semua anak yang dilahirkan setelah proses upacara yang dianggap anak sah secara adat. Dan proses menggagapan ini disaksikan oleh keluarga juga, tidak hanya disaksikan oleh keluarga juga, tetapi disaksikan juga oleh prajuru adat, yang dimana bahasanya itu Jero Kubayan, Kelian Desa, dan Nyadikan Banjar. Dan juga ada pengurus dinas, yaitu kepala desa, kepala dusun, dan kepala kaur. Dalam proses menggagapan ini juga dilangsungkan proses mempamit, yaitu mohon diri. Mempelai perempuan dari sangga meranjanya, artinya bahwa mempelai perempuan secara religius administratif telah tidak lagi masuk dalam keluarga orang tuanya, akan tetapi sudah tercatat secara religius administratif masuk sebagai anggota keluarga sang suami. Untuk yang terakhir yaitu merebu. Tahapan terakhir ini yaitu upacara dilangsungkan untuk kedua mempelai agar dapat memasuki area area yang tempat suci atau yang mereka dikembalikan dari segala cutaka atau kotor. Saat melangsungkan perkawinan, biasanya menurut keyakinan masyarakat desa adat Bonyok, pelaksanaan merebu ini akan dilangsungkan 3 bulan setelah menggagapan sampai 1 tahun. Dan syarat berlakunya perkawinan dalam hukum adat Bonyo ini ada 7. Yang pertama, adanya kesepakatan dari kedua calon mempelai, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari orang tua, baik orang tua mempelai perempuan maupun orang tua mempelai laki-laki. Yang ketiga, melapor kepada Bandesa Adat Bonyo. Laporan kepada Bandesa Adat secara adat akan melegitimasi proses perkawinan yang akan dilangsungkan. Yang keempat, melakukan proses membahyan dan menggagapan. Proses membahyan merupakan proses persembahan seekor kerbau kepada dewa yang berstana di Pura Balai Agung, tempat berstananya Dewa Brahma. Yang kelima, disaksikan oleh tri upak saksi, yaitu 3 saksi. Yang dimaksud dengan tri upak saksi adalah dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Yang keenam, ada perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan darah atau bertalian keluarga. Yang ketujuh, dilarang melakukan perkawinan poligami dan poliandri atau dilarang mempunyai istri atau suami lebih dari 1. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus yang utama, yaitu anak yang tidak sah dalam perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan upaya-upaya hukum yang telah ditempuh kaum perempuan di Desa Bonyo. Yang pertama, jadi studi kasusnya itu adalah hukum adat Bonyo menentukan sah tidaknya perkawinan dan anak yang dilahirkan berdasarkan waktu pelaksanaan menggagapan dilangsungkan. Artinya, perkawinan tersebut dianggap sah apabila pasangan pengantin telah melakukan proses upacara menggagapan. Sedangkan jika terjadinya kelahiran sebelum proses menggagapan dilangsungkan, dianggap sebagai anak di luar nikah. Walaupun mereka sah secara pada saat proses menggagapan ini sudah sah, tapi jika terjadinya kelahiran sebelum proses menggagapan, maka dianggap sebagai anak di luar nikah atau tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya, dan akan tetapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
Walaupun dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut telah melewati memadik dan membayahan yang disertai dengan pencatatan di kantor kepala desa yang diteruskan ke kantor catatan sipil, artinya perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum nasional berdasarkan bukti pendaftaran di kantor catatan sipil dan akta perkawinan, jika belum melakukan proses penggagapan akan dianggap tidak sah secara hukum adat Bonyo. Dan menurut masyarakat Desa Adat Bonyoh, menentukan sah tidaknya perkawinan adalah berdasarkan proses tahapan perkawinan mempamit disanggah kemulan yang dilakukan oleh mempelai perempuan jika mengikuti proses patrilineal dan mempamit disanggah kemulan mempelai laki-laki bila melakukan nyatanan atau putrika yang dilakukan pada proses penggagapan. Karena mulai saat penggagapan tersebut terjadi proses mempamit secara niskala dan skala, sehingga proses perpindahan status klan atau yang kita sebut tadi dengan sistem keturunan. Sehingga anak yang dilahirkan sebelum proses mempamit di Sanggan Marejan belum menjadi tanggung jawab bapak dan keluarga bapaknya. Bahkan menurut keyakinan di desa adat, Bonyoroh atau leluhur yang mumadi atau nu, eh, numitis atau menjelma pada rer yang terlahir sebelum terjadinya proses mempamit di Sanggah Kumulan masih roh leluhur keluarga perempuan. Penyebab terjadi anak yang lahir di luar nikah atau sebelum proses penggagapan adalah karena tenggang waktu yang lama dari proses pembahian dengan proses penggagapan yang dilakukan berdasarkan wawancara wawancara yang dilakukan terhadap ibu-ibu yang memiliki anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Terjadinya terjadinya anak yang tidak sah disebabkan karena pada waktu pembahian mereka telah hamil, kemudian tidak ada hari yang baik untuk melangsungkan proses penggagapan, sehingga anaknya terlahir sebelum proses penggagapan dilangsungkan. Baik, mungkin eh, apa namanya? Studi kasusnya itu, walaupun anaknya lahir secara sudah dicatat oleh kantor kepala sipil, tapi jika si anak ini tidak masuk jika lahir sebelum proses penggagapan, maka anak tersebut tetap dianggap tidak sah secara adat, tetapi sah secara hukum nasionalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.